apabila datang kepadamu seseorang yang mengajak debat dengan kamu, maka hati-hati, karena dalam perdebatan itu ada mirah. Mirah itu maksudnya debat tapi bukan mencari kebenaran, hanya ingin debat saja. Orang yang bijaksana itu pasti tidak akan berdebat, maksudnya berdebat yang tidak untuk mencari kebenaran, hanya menang-menangan. Tetapi orang yang bijak itu adalah orang yang menyebarkan kebijaksanaannya, hikmah-hikmahnya kepada manusia. Kalau diterima, alhamdulillah. Ditolak, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kembali kita duduk untuk bertalabul ilmi, masih meneruskan kitab Syarhus Sunnah di Imam Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai pada perkataan beliau Al-Muallif rahimahullah ta'ala, wa idza ja'aka yunadiruka fahdharhu fa inna fil munadharati al-mira'a wal jidala wal mubalaghata wal khusumata wal ghadaba wa qad nuhita an jami'i hadha jiddah wa huwa yuzilu an tariqil haqqi wa lam yablughna an ahadin min fuqaha'ina wa ulama'ina annahu nadhara aw jadala aw khasama. Qala al-Hasanu al-Hakim la yumari wa la yudari hikmatuhu yanshuruha in kubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah. وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناذرك في الدين قال الحسن أنا عرفت ديني فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم ألم يقل الله كذا فخرج مغضبا فقال أبهذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فنهاهم عن الجدال وكان ابن عمر يكره المناظرة ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر ابن الخطاب فقال ما والناشطات نشطا قال لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يماري ولا أشفه للمماري يوم القيامة فدأ المراء بكلة خيره. Intaha kalam. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, apabila datang kepadamu seseorang yang mengajak debat dengan kamu, maka hati-hati, karena dalam perdebatan itu ada mirah. Mirah itu maksudnya debat tapi bukan mencari kebenaran, hanya ingin debat saja. Wal jidalah,
dan juga menghendaki jidal hanya untuk berargumen saja, kuat-kuat argumentasi. Wal mubalaghah, ataupun berlebihan. Wal khusumata, ataupun hendak mencari permusuhan. Wal ghadab, dan juga menimbulkan kemarahan. Dan sungguh engkau sudah dilarang dari perkara-perkara itu dengan sangat serius. Karena perdebatan yang seperti ini menghilangkan dari jalan yang benar, dan tidak sampai kepada kita satupun dari para ahli fikih dan ulama kita melakukan perdebatan atau berjidal seperti itu. Berkata Al-Hasan, maksudnya Hasan Al-Basri, pemimpin para tabi'in, orang yang bijaksana itu pasti tidak akan berdebat, maksudnya berdebat yang tidak untuk mencari kebenaran, hanya menang-menangan. Tetapi orang yang bijak itu adalah orang yang menyebarkan kebijaksanaannya, hikmah-hikmahnya kepada manusia. Kalau diterima, alhamdulillah. Ditolak, alhamdulillah. Sampai ada seseorang datang kepada Hasan Al-Basri dan mengatakan, ana unadhiruka fiddin, saya siap berdebat dengan kamu dalam urusan agama ya imam. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, saya tahu agama saya. Fa in dhalla, artinya kalau engkau tidak tahu agamamu, fadhhab fatlubhu, cari, enggak usah berdebat. Dan Nabi SAW pernah mendengar sebuah kaum berada di depan pintu rumahnya. Salah seorang mereka berkata, bukankah Allah sudah berfirman ini dan itu? Maka Rasul keluar dan mengatakan, bukan ini aku memerintahkan kalian, dan bukan seperti ini aku diutus kepada kalian untuk mencanggahkan antara kitab Allah satu dengan yang lainnya. Maka Nabi SAW melarang mereka untuk berjidal, berdebat. Bahkan Ibnu Umar memakruhkan perdebatan. Begitu juga Imam Malik Ibn Anas, dan orang yang di atasnya dan orang yang di bawahnya sampai hari ini. Karena firman Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar dibandingkan perkataan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru, dan tidaklah seseorang berdebat pada ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Seseorang bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang makna ayat an-nasyitati nashta dalam surah An-Nazi'ah. Maka Umar mengatakan, lau kunta mahluqan, kalau engkau kepalamu botak, maksudnya ciri orang Khawarij, suka membotakkan kepala, la darabtu unuq, sudah kupukul atau pukul leher, sudah kupenggal leher. Dan Nabi SAW bersabda, seorang mukmin tidak mungkin berdebat, dan saya tidak akan memberikan syafaat pada orang-orang yang suka berdebat pada hari kiamat. Maka manusia pun akan mendoakan kepada orang yang suka berdebat ini dengan sedikit kebaikan. Baik. Perkataan mu'alif rahimahullah ta'ala sini bicara tentang larangan al-mirah. Mirah itu artinya berdebat tetapi bukan untuk mencari kebenaran, hanya untuk menang-menangan. Inilah salah satu ujian bagi para thalabatul ilmu. Ujian para thalabatul ilmu itu di sini. Kalau ujian orang-orang awam dengan harta, mereka pikir itulah jalan kebahagiaan dengan harta, makanya mereka tidak ada hari kecuali otaknya duit saja. Pagi duit, siang duit, malam duit. Itu ujian orang-orang awam. Atau mungkin jabatan, kepemimpinan dan begitu seterusnya. Tapi ujian para thalabatul ilmi, dikiranya bahagia itu kalau sudah bisa mendebat orang, menang. Kemudian bangga, merasa dirinya paling pandai dibandingkan yang lain. Makanya dalam Islam itu, agama ini dipelajari bukan untuk diperdebatkan. Agama ini dipelajari untuk diamalkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan,
Salah satu musibah adanya internet pada hari ini, adanya handphone pada hari ini, adanya alat komunikasi pada hari ini yang jauh lebih canggih dibandingkan zaman dulu. Muncullah orang-orang yang jahil, tidak punya agama, mulai memperdebatkan soal agama di medsos. Kita tidak tahu siapa orang ini. Dia hanya komen saja. Apakah dia orang alim ke orang jahil? Apakah dia orang Islam ke orang kafir? Namanya di medsos, kita tidak tahu. Kadang-kadang juga gambarnya bukan gambar dia. Kadang-kadang asal letak saja kan gitu, sehingga tidak tahu yang bicara siapa. Tetapi dia bisa berdebat dalam urusan agama dengan kejahilan kan. Dan ini membahayakan. Beda di zaman dulu. Kalau orang dulu itu tidak tahu, datang kepada orang alim bertanya, kemudian diamalkan. Tapi zaman sekarang kalau tidak tahu diperdebatkan, sehingga akhirnya bukan menambah keyakinan pada agama, justru mendatangkan keraguan. Dari sini ma'asyiral muslimin, kata beliau, disinilah bentuk bahayanya medsos. Karena kalau sudah berdebat dalam urusan agama, kemudian sampai mencaci maki di dalamnya, apalagi kemudian menyerempet-nyerempet mencaci maki Allah, Rasul dan ayat-ayatnya, bisa kufur. Hanya karena mungkin urusan-urusan politik. Kadang-kadang kalau bulan politik ini agama masuk. Kadang-kadang diperdebatkan untuk memukul lawannya pakai dalil macam-macam, nanti dibantah lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mu'alif rahimahullahu ta'ala di sini mengatakan, apabila ada orang yang datang kepadamu mengajak berdebat, hati-hati, jangan dilayan. Gak perlu, kalau tidak ada masalahnya ngapain antum debat. Saya akan kisahkan satu kisah. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala, suatu ketika dia sedang bersandar di Masjid Nabawi. Jadi tiba-tiba kemudian ada seseorang yang muttaham bil irja. Orang ini tertuduh memiliki pemahaman murji'ah. Datang dia kepada Imam Malik yang sedang duduk bertelekan di Masjid Nabawi. Faqala, dan dia mengatakan, ya Abdullah, isma minni syai'an ukallimuka bihi. Kemudian dia mengatakan, wahai Abdullah, maksudnya kepada Imam Malik, dengarkan kata-kataku sedikit. Saya ingin bicara denganmu, wa uhajuka, dan ingin berdebat denganmu, wa ukhbiruka bi ra'yi, dan ingin menghabarkan pendapatku. Maka Imam Malik mengatakan, in ghallabtani, kalau engkau mengalahkan aku, kira-kira apa konsekuensi? Kata Imam Malik, baik, kalau saya layani kamu berdebat, kalah pula aku dan kau yang menang. Maka orang ini mengatakan, in ghallabtuka ittaba'ani, kalau aku bisa mengalahkan kamu, ya kamu harus ikut akulah, kamu kan sudah kalah. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, bagaimana kalau sebaliknya? Kalau sebaliknya, aku yang mengalahkan kamu, in ghallabtuka, kalau aku bisa mengalahkan kamu, konsekuensinya gimana? Maka orang ini mengatakan, ya aku akan mengikuti kamu. Baik, kalau seandainya setelah perdebatan ini entah saya yang kalah, entah kamu yang menang, atau saya yang menang, engkau yang kalah, tiba-tiba besoknya ada lagi yang mengajak debat dengan persoalan yang sama, kemudian kita berdua kalah, kira-kira apa konsekuensinya? Ya kita semua harus ikut dia kan. Maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya Abdullah, ba'athallahu azza wa jalla Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidinin wahidin wa araka tantakil min dinin ila din. Dengerin kata Imam Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus dengan satu agama saja, tapi saya lihat engkau orang yang suka pindah dari satu agama ke agama berikutnya. Sebab kalau aku kalah, engkau memaksa aku untuk ikut pendapatmu.
Kalau aku bisa mengalahkan kamu, pendapatmu kau tinggal, akhirnya mengambil pendapatku. Kalau ada orang yang mengalahkan, kau berpindah kepada pendapat itu. Kalau ada orang lagi mengalahkan, berpindah lagi. Sampai kapan seperti itu agama pindah-pindah? Jadi Imam Malik rahimahullahu ta'ala ingin mengajarkan kepada orang ini, jangan suka berpindah-pindah dalam agama. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mengatakan, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumati aktsaru tanakkul. Siapa yang tujuan mencari agama itu untuk sekedar khusumah, hanya untuk diperdebatkan saja, maka pasti orang itu akan banyak plin-plan, suka berpindah satu keyakinan ke keyakinan berikutnya. Akhirnya jadi ragu-ragu dia. Si pindah lagi. Sampai kapan seperti itu beragama? Tidak akan punya ketenangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya saya tertarik dengan satu perdebatan dalam sejarah. Ketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berdebat dengan Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam. Ini yang saya salut ketika membaca kisah ini. Bagaimana kebijaksanaan kedua ulama ini. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berdebat dengan Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam. Berdebat persoalan apa? Persoalan makna Al-Qur'u. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, tentang makna quru, di mana orang-orang yang telah mentalak istrinya, maka istri itu punya masa iddah selama 3 quru. Apa makna quru ini? Apakah dia makna haid, artinya setelah 3 kali haid, ataukah maknanya suci dari haid? Makna quru di sini. Berarti kalau diartikan haid, semata-mata sudah haid dan sudah ketiga kalinya haid, berarti wanita itu sudah lepas masa iddahnya, boleh nikah lagi, gitu maksudnya. Tapi kalau maknanya adalah bersih dari haid, berarti lama sedikit. Ya, lama sedikit. Mungkin bisa bertambah seminggu lagi, karena suci dari haid itu kan nunggu 1 minggu. Berarti agak lama sedikit masa iddahnya, mungkin 1 mingguan lebihnya. Lah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwa quru itu haid. Tetapi Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam ini memahami quru di situ suci dari haid. Akhirnya berdebatlah kedua ulama dengan sangat sengit, masing-masing memberikan hujah dan alasan pendapatnya. Setelah mentok perdebatan itu, sudah tidak saling lagi memberikan hujah, maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tiba-tiba mengatakan, jazakumullah khairan, semoga Allah membalas dengan balasan yang baik kepadamu ya Aba Ubaid Al-Qasim ibn Sallam. Sesungguhnya selama ini aku ragu-ragu dengan pendapat, dan aku meyakini pendapatku yang paling kuat. Setelah berhujah dengan kamu, rupanya pendapatmu lebih kuat, aku ikut pendapat. Katanya Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam, begitu juga diriku, katanya. Ketika aku berpendapat bahwa quru itu maknanya bersih dari haid, itu sangat saya yakin ini pendapat saya yang paling kuat. Tapi setelah berdebat dengan kamu, saya lihat hujahmu lebih kuat, berarti aku ikut pendapatmu. Terbalik-balik juga. Tadinya Imam Syafi'i mengatakan quru itu haid, jadi suci dari haid. Abu Ubaid pula yang tadinya berpendapat suci dari haid, mengatakan aku menguatkan pendapat yang haid, katanya. Subhanallah. Begitu para ulama. Ya. Jadi saling tukar pendapat jadinya. Kan enak kalau berdebat seperti ini, menghargai yang lainnya. Tapi begini kenyataannya, kalau saya berdebat nih dengan Cak Lis, saya berdebat, menang pula Cak Lis ini. Saya dan ngakui saya kalah Cak Lis. Antum lebih kuat, kata Cak Lis. Alhamdulillah Ustaz sudah kembali kepada kebenaran. Subhanallah, bisa pula dia ngomong gitu dengan bangganya. Orang sekarang kan tidak menghargai orang. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, Imam Syafi'i itu kalau dia hendak berdebat, selalunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kebenaran itu ada pada lisan orang yang diajak debatnya.
Jadi dia solat 2 rakaat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, ya Rabb, ya, kalau bisa kebenaran itu ada pada lisan orang yang kuajak debat. Minta kepada Allah supaya kebenaran ada pada lisannya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ma jadaltu ahadan qad fa ahbabtu yuhdhiya. Maksudnya fa ahbabtu annal haq ala lisanihi. Aku tidak pernah mendebat seorang pun kecuali aku sangat menginginkan kebenaran itu ada pada lisannya. Karena tujuan Imam Syafi'i berdebat itu untuk mencari faedah dari lawan debatnya, bukan untuk mengalahkannya. Boleh jadi saat berdialog itu ada pengetahuan yang kita tidak tahu, dia pula tahu. Jadi dapat faedah jadinya kan debat ini. Makanya seseorang itu kalau ingin berdebat dengan para ulama, dengan para talabatul ilmi gitu, maka berdebatlah sesuatu yang antum ada faedah di dalamnya. Jadi yang tidak tahu jadi tahu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, aku berdebat itu tidak pernah terkalahkan kecuali berdebat dengan orang jahil, katanya. Kata Imam Syafi'i, aku kalau berdebat dengan orang alim, aku tidak pernah dikalahkan. Tetapi kalau aku berdebat dengan orang jahil, dia pula yang mengalahkan aku, katanya. Kenapa? Karena orang jahil itu bukan untuk berdebat. Dia untuk hanya sekadar memenang-menangkan pendapatnya dengan kesombongannya, hanya memanas-manasi saja kan gitu. Dia ngeyel bahasa kitanya. Sudah jelas salah itu masih ngeyel. Jadi apa faedahnya? Tinggalkan sajalah. Kalau memang tidak ada faedah dalam berdebat, buat apa? Makanya kenapa dalam Islam itu sangat dipuji dalam sebuah hadis, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mirah. Aku akan menjamin rumah di tepian sorga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan. Kata Nabi, wa in kana muhiqqa, walaupun dia di pihak yang benar. Apalagi di pihak yang salah kan itu. Di pihak yang benar saja lebih ditinggalkan kalau tidak ada manfaatnya. Dan miro itu sekali lagi bahasa Arab adalah dia berdebat hanya untuk mencari menang-menangan, bukan mencari kebenaran. Itu dalam bahasa Arab disebut miro nanti. Nah, kalau perdebatannya tujuannya untuk itu, sebaiknya antum jangan selesaikan, tinggalkan saja orang kayak gitu. Kenapa? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, karena biasanya orang yang menang ataupun yang kalah sama-sama tidak ada faedahnya. Yang menang lama-lama dia akan meremehkan orang. Kita lihat orang-orang yang suka berdebat ke sana kemari, menantang orang, debat dengan saya, lama-lama ucapan apa? Nampak kibernya, sombongnya kan. Direndahkan yang lain. Aku sudah berdebat dengan dia, ternyata dia tidak ada ilmu, katanya. Mudahnya dia ngomong gitu. Mudahnya kayak gitu. Ternyata ilmunya kecil. Sekolah tinggi-tinggi, doktor pula. Ternyata nggak ada ilmunya. Mulai dia merendahkan. Boleh jadi yang diperdebatkan itu persoalan itu. Tidak semua urusan agama diperdebatkan kan. Boleh jadi mungkin dalam urusan ini dia kurang persiapan. Karena tidak semua persoalan diperdebatkan kan. Mau berapa minggu, berapa tahun urusan agama ini banyak. Tapi karena sudah saling berdebat, akhirnya dia akan sombong, meremehkan orang ujung-ujungnya. Makanya dihindari, kalau bisa jangan. Dihindari. Apalagi kalau umpamanya sampai suudzon kepada orang. Seperti tadi umpamanya suudzon kan. Alhamdulillah Abu Mer sudah kembali kepada kebenaran. Berarti sebelumnya dia ada kesesatan. Sebelumnya dia sesat, berarti kembali kebenaran kan? Ya Allah, antum menuduh orang sesat jadinya. Lah itulah di situ menunjukkan bahayanya perdebatan dalam agama ini kalau tidak ada faedahnya. Lah di sini para ulama sampai mengatakan di antara bahaya-bahaya debat itu sampai juga disebutkan, pertama, al-jidalu sababu raf'il barakati wa dhihabul khairi. Debat ini menyebabkan terangkat berkah dan hilangnya kebaikan. Dulu Nabi SAW itu didatangi malaikat Jibril memberitahu tentang malam dan tanggal Lailatul Qadar. Sudah jelas malamnya, tanggalnya, karena Allah sudah memberitahu lewat Jibril. Senang Nabi. Tiba-tiba ketika Rasul saking senangnya ingin memberitahu para sahabat tentang malam dan tanggal Lailatul Qadar,
Rupanya di tengah jalan dilupakan karena ada orang yang berdebat. Ada orang yang bertengkar di tengah jalan itu. Maka Rasul kemudian sibuk meleraikan dua orang yang bertengkar itu. Ketika sudah lerai, sudah selesai, sudah bisa didamaikan, kemudian Rasul dilupakan untuk menyampaikan malam dan tanggal Lailatul Qadar, langsung balik dia. Coba bayangkan. Kalau seandainya Rasul tidak berhenti meleraikan orang yang berdebat, tentu kita tahu malam apa Lailatul Qadar, tanggal berapa kan? Tapi kemudian Allah membuat lupa. Gara-gara Nabi SAW meleraikan orang yang berdebat. Kata Nabi, kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadri fatalaha fulanun wa fulan farufi'at wa asa an yakuna khairan lakum faltamisuha fit tasi'ati was sabi'ati wal khamisati, kata Rasul. Sebenarnya aku keluar itu hendak ngasih kabar kapan dan tanggal Lailatul Qadar itu. Tiba-tiba ada dua orang yang berdebat, berselisih, kudamaikan keduanya. Akhirnya berkah itu diangkat oleh Allah. Ya, saya sih hanya berharap mudah-mudahan ini kebaikan bagi kalian. Kalau begitulah carilah Lailatul Qadar di malam ke-Tasi' ke-29 atau Sabi 27 atau Khamis 25, kata Rasulullah dalam riwayat, iltamisuha fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah di akhir-akhir bulan Ramadan, artinya 10 akhir Ramadan. Bisa 21, 23, 25, 27, 29, Allahu a'lam. Sebab gara-gara perdebatan hilang pula berkah itu. Akhirnya kita disibukkan mencari Lailatul Qadar kan? Mencari Lailatul Qadar, entah 21 sudah sibuk, 21, 22 lebay dan mulai tidak mau sholat ya. Padahal kita tidak tahu Lailatul Qadar itu tanggal 21-nya atau 22-nya. Ya kan? Apalagi kalau perselisihan pemerintah dengan ormas beda. Yang satu malam ganjil menurut dia, menurut pemerintah malam genap. Menurut pemerintah malam ganjil, menurut ormas ini malam genap. Akhirnya kan setiap malam Lailatul Qadar jadi kan gitu ya. Karena semua dianggap ganjil akhirnya. Coba kalau Nabi SAW ketika itu tidak dihalangi dengan orang yang berdebat, kan tentu enak, tanggal sekian selesai. Tapi karena sudah diangkat dan itu mudah-mudahan sebuah kebaikan kata Rasul, maka inilah diantara sebab diangkatnya berkah dan hilangnya kebaikan adalah sababuhul jidal, karena perdebatan. Yang kedua, al-jidalu yufsidul ibadata au yakad an yufsidah. Debat itu bisa merusak ibadah atau boleh jadi hampir-hampir merusak ibadah. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj Allah mengatakan, Al-Hajju ashhurum ma'lumah faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Haji itu memiliki bulan-bulan yang sudah jelas. Maksudnya bulan haji itu dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu disebut ashhur haji namanya, 3 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Maka barang siapa yang diwajibkan kepada mereka haji, jangan rafas, mengeluarkan kata-kata yang lancang. Wala fusuk, jangan pula melakukan hal-hal maksiat. Wala jidal, dan tidak boleh jidal saat haji. Kenapa? Kata ulama tafsir mengatakan, karena jidal dalam haji, dalam pelaksanaan haji bisa membatalkan ibadah haji atau hampir-hampir membatalkan. Nah ini kan bahaya jidal ya. Kalau tidak tahu tanya. Kemudian yang nomor 3 adalah al-jidal sababul halak. Jidal itu disebabkan atau menyebabkan kehancuran. Kata Nabi SAW, fa innama ahlaka man qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Hancurnya umat sebelum kalian itu karena terlampau banyak soal dan juga banyak menyelisih nabi-nabi mereka. Seperti apa? Jidalnya Bani Israel soal sapi betina yang diperintahkan Musa untuk disembelih untuk menyingkap sebuah pembunuhan kan. Kata Musa, Allah perintahkan sembelih Baqarah,
Tanya lagi, Baqarahnya kayak apa? Dijelasin Baqarahnya ada tua ada muda. Tanya lagi macam mana warnanya. Dijelasin warnanya kuning pekat, nggak ada kuning yang lain. Kalau orang lihat senang, tanya lagi. Kami masih ragu-ragu, masih samar itu. Tolong lebih jelas lagi katanya. Apakah Baqarahnya itu sudah dipekerjakan atau belum dipekerjakan? Macam-macam. Akhirnya hampir-hampir mereka tidak bisa melakukannya. Hampir-hampir hancur mereka. Sebab kalau mereka tidak bisa melakukan azab, itu masalahnya. Hampir-hampir mereka diazab. Kalau bukan karena mereka mengatakan wa inna insyaallahu la muhtadun, kalimat insyaallah itulah yang menolong mereka. Akhirnya mereka bisa melaksanakan dengan sangat payah, susah. Ya. Ini juga yang ketiga. Yang keempat, al-jidal min asbab dukhulin nar. Bahwa jidal itu sebab orang bisa masuk ke dalam neraka berdasarkan hadis man talabal ilma liyujariya bihil ulama au yumariya bihi sufaha wa yasrifu bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahun nar. Siapa yang mencari ilmu hanya untuk mendebat para ulama atau untuk membodoh-bodohkan orang-orang jahil atau supaya manusia memandang dia bahwa dia ahli debat, maka siap-siap Allah masukkan dia ke neraka. Naudzubillah. Ya. Kemudian juga al-jidal itu sabab hurmanil ilmi, sebab diharamkan ilmu padanya. Berkata Yunus, dia mengatakan, aku Maimun menulis kepadaku sebuah surat, maksudnya Maimun ibn Mihran, Imam A'mash, kepada Yunus ini. Kemudian dalam surat itu dia katakan, iyyaka wal khusumata wal jidala fid din. Hati-hati, engkau jangan suka debat dalam agama. Wala tujadilanna aliman wala jahilan. Jangan mendebat orang alim ataupun orang jahil katanya. Ammal alim fa innahu yahzan anka ilmu wala yubali ma sana'ta. Wa ammal jahil fa innahu yahsha bi sadrika wala yuti'a. Kata beliau, kalau engkau sampai mendebat orang alim, maka orang alim akan sedih sehingga dia malas untuk memberikan ilmunya kepada, sehingga diharamkan ilmu pada. Adapun orang jahil juga sama, akhirnya keras hatinya, merasa kalah ataupun menang dalam debatnya sehingga meremehkan dirimu, akhirnya tidak akan mengikuti kamu lagi nantinya. Nah, bayangkan ini, ulama memberikan nasihat, debat itu bisa mengharamkan ilmu pada kita. Kemudian juga al-jidal min khawarimil muru'ah, termasuk keburukan akhlak seseorang. Kata Dhunnun Yunus ibn Matta, dia mengatakan salasatun min a'lam a'malil kayasati tarkul mira wal jidala fiddin. 3 alamat dari kecerdasan orang beramal itu adalah ketika dia bisa meninggalkan perdebatan dan jidal. Artinya sebuah alamat kebodohan itu ketika dia suka berdebat. Karena hidupnya ikhwan kalau berdebat itu pasti dihinggapi dengan dendam, dengan marah gitu ya. Kalau kalah malu, kalau menang merasa tinggi hati gitu ya kan. Itu kan bahaya. Kalah menang sama-sama bahaya. Makanya kemudian jidal ini bisa menghilangkan khawarimul muru'ah. Termasuk jidal ini yunafil uhuwah al-imaniyah, bisa meniadakan persaudaraan. Akhirnya jadi dendam yang kalah, yang menang jadi meremehkan. Hilanglah persaudaraan di antara kaum muslimin. Termasuk jidal ini yurithul adawata wal baghdha, bisa mewariskan permusuhan dan juga dendam di antara kaum muslimin. Al-Imam Nawawi mengatakan, ma ra'aitu syai'an adhabu lid-dini wala anqas lil muru'ati wala adya lil ladzati wala athqalu lil qalbi minal khusumati. Lihat perkataan Imam Nawawi, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih mudah menghilangkan agama orang, yang lebih mudah menghilangkan akhlak manusia, yang lebih menghilangkan kelezatan belajar, yang lebih memberatkan kepada hati sehingga hati banyak masalah, kecuali perdebatan gitu. Kenapa kalau orang sibuk berdebat, sibuk belajar dia, asik, yang diurus debat saja kemana-mana, lupa dia belajar kepada bab-bab yang lainnya kan. Nah, itulah kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, ini nasihat yang bagus sekali. Bahkan berkata Abdullah ibn Husain ibn Ali radhiyallahu anhu, al-mira'u
ra'idul ghadabi fa akhzallahu aqlan ya'tika bil ghadabi. Jadi orang yang suka berdebat itu akan mengantarkan kepada emosi, maka Allah balas akalnya akan penuh dengan kemarahan. Sementara Rasul mengatakan la taghdab la taghdab la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sedikit sekali orang yang berdebat itu tidak marah. Jarang orang berdebat itu, jarang kita melihat dia tenang, slow, walaupun nampaknya dia baik-baik ketika debat, jadi garang jadinya. Nampak tuh kegarangannya. Makanya kenapa kemudian para ulama salaf itu menghindar dari perkara-perkara seperti ini. Ketika di zaman Umar bin Khattab ada dua orang yang berjidal di Masjid Nabawi, dilempar sama kerikil dan mengatakan, kau tidak mendengar sabda Nabi SAW katanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kau angkat suaramu di atas suara Nabi. Ini masjid Nabi, keluar kamu. Umar bin Khattab. Ketika ada orang dari Syam datang ke kota Madinah mengacau, menabrak-nabrakan ayat satu dengan yang lainnya di pasar-pasar kaum muslimin, kedengaran sama Umar, dipanggil, ngapain kau berdebat dengan orang pasar? Berdebat dengan saya katanya. Apa syubhatmu? Akhirnya dia mengatakan syubhatku ini. Dijawab sama Umar bin Khattab. Sudah jelas, sudah wahai Amirul Mukminin. Ada lagi? Enggak ada. Kalau ada lagi, ambilkan tongkat katanya. Kalau ada lagi saya akan pukul kepalamu. Berkeluar syubhatmu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini muallif rahimahullahu taala mengatakan kalau ada orang yang datang kepadamu untuk mengajak debat, sebaiknya hindari. Kenapa? Karena biasanya perdebatan itu orang yang ngajak debat terkadang bukan ingin mencari kebenaran. Itu masalahnya. Kalau ingin mencari kebenaran pasti ikhlas dia debatnya. Nggak apa-apa kita berdebat dengan orang-orang yang ikhlas, yang mencari kebenaran. Jangan-jangan kita dapat manfaat dari dia. Tapi umumnya tidak seperti itu. Umumnya orang berdebat itu ingin menang-menangan. Kalau dia menang, bangga dia. Bahkan kemudian meremehkan yang lainnya, na'udzubillah. Makanya kata Hasan Al-Basri, tugas kita ini seorang yang bijaksana, cukup berdakwah, sebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia. Kalau diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, ya sudah. Selesai tugas kita ini. Makanya ketika ada seseorang datang kepada Hasan Al-Basri, kata Imam Barbari di sini, dan menantang, saya siap melayani kamu untuk berdebat, katanya. Hasan Al-Basri, padahal dia pemimpin tabi'in. Dia mengatakan, saya sudah tahu agamaku, tidak perlu berdebat lagi saya. Kalau kamu memang hilang agamamu, carilah, tidak usah berdebat. Kalau agamaku sudah tahu, nggak perlu debat saya. Biasa orang debat itu karena merasa ragu-ragu dengan agamanya, kan gitu. Saya sudah yakin dengan agama saya, ngapain berdebat lagi? Kalau agamamu merasa tidak yakin, cari di luar sana. Nggak mau debat, diusir sama Hasan Al-Basri. Ya. Bahkan Nabi SAW, kata Imam Barbahari, pernah mendengar ada orang-orang rame bising di depan rumahnya, ada apa? Tiba-tiba kemudian salah seorang yang bising mengatakan, alam yakulillah kada wa kada Rasul, bukankah Allah sudah bersabda seperti itu? Ada yang mengatakan ini kisahnya Dzul Khuwaisirah, orang Khawarij yang mengatakan kepada Rasul, i'dil, adil wahai Muhammad, katanya, saat membagi ghanimah perang Hunain. Maka Rasul emosi, marah dan mengatakan, aku tidak memerintahkan untuk ini dan aku tidak diutus untuk seperti ini. Untuk saling berdebat kalian, apalagi mendebat Allah dan Nabi-Nya. Makanya di dalam hadis Nabi SAW, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan dari Abi Umamah radhiyallahu an, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah sebuah kaum tersesat setelah mereka dapat petunjuk, kecuali karenakan berdebat. Coba bayangkan, setelah dapat petunjuk, berdebat, akhirnya sesat, terkena syubhat. Maka kemudian Nabi SAW membacakan ayat, wa qalu alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qaumun khasimun. Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan kami atau Tuhan India, maksudnya Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah-bantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar, bukan untuk mencari kebaikan.
Tapi kalau ada masalah besar dalam perdebatan, debat nggak apa-apa. Seperti apa? Ibnu Abbas minta izin sama Ali, ya Ali, izinkan aku akan temui orang-orang Khawarij itu. Aku akan debat dengan mereka. Ya, karena orang Khawarij batil. Ibnu Abbas minta izin sama Ali. Kata Ali, jangan, nanti aku takut kemaslahatan, keselamatan dirimu. Kata Ibnu Abbas, nggak apa-apa. Saya akan menyampaikan, diterima. Alhamdulillah, ditolak juga nggak apa-apa. Dan saya yakin mereka tidak akan membunuhku, katanya. Maka Ibnu Abbas datang, mulai mendebat. Ada apa kalian ini? Kenapa kalian keluar dari tentara Ali? Mulai mereka mengatakan 1, 2, 3 sampai berapa poin. Oh, kalau begitu, bagaimana kalau ku jawab, katanya. Kemudian Ibnu Abbas memberi 1, 2, 3 jawabannya. Akhirnya separuh lebih dari Khawarij taubat, kembali kepada pasukan Ali. Nah, ini kalau perdebatan seperti ini kan senang nih. Habis debat, tobat kan itu. Ini habis debat kalah, nggak mau tobat. Besok kita debat lagi. Kalau Ali kalah, besok kita debat lagi. Debat lagi kalah, besok kita debat lagi. Sampai kapan kayak gitu? Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka kata Rasulullah, aku tidak diperintahkan untuk itu dan aku tidak diutus untuk itu juga. Ma'asyiral muslimin, bahkan Ibnu Umar, kata Imam Barbahari, yakrahul munadharah, sangat membenci perdebatan. Bahkan Imam Malik ibn Anas, begitu juga orang yang di atasnya atau yang di bawahnya pun sama. Bahkan Imam Malik pernah mengusir orang yang bertanya tentang istiwa Allah. Kan enggak ada faedahnya. Kata Imam Malik, ma'araka illa mubtadi, aku tidak lihat kecuali ku ahli bid'ah. Keluar dari sini. Ada faedahnya. Ya. Kemudian kata Imam Malik, apa kata Imam Barbahari, kenapa para ulama itu memakruhkan berdebat? Karena qaulullahi azza wa jal akbaru min qaulil khalqi. Karena firman Allah jauh lebih agung dibandingkan ucapan makhluknya. Kemudian beliau mencantumkan ayat surah Ghafir ayat 4, wa ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru. Tidaklah dia berdebat pada ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Artinya yang suka debat itu orang kafir. Ya. Tahu kebenaran di depannya masih didebat, seperti orang-orang Yahudi. Tahu kebenaran tapi berdebat dengan Nabi SAW. Tahu dia seorang Nabi. Coba ketika Yahudi datang kepada Rasul, saya Muhammad, saya punya asilah pertanyaan. Kalau engkau bisa menjawab, memang kau seorang Nabi. Tapi kalau tidak bisa menjawab, kau bukan Nabi. Kata Rasul, apa soalannya? Disebutkan 1, 1, 2, 2, 3. Rasul menjawab satu-satu. Benar jawabannya. Harusnya kalau mengikuti janjinya, kalau bisa menjawab akan mengikuti Nabi, dan kalau tidak bisa menjawab tidak akan mengikuti Nabi. Bukan Nabi bisa jawab, nggak mau ikut gara-gara apa? Oke, saya mau tanya wahai Muhammad, yang ngasih tahu jawabanmu siapa? Kata Rasul, Jibril. Oh, Jibril tidak bisa, Jibril musuh kami, katanya. Jibril kena sasaran. Adapun Jibril, oh nggak bisa. Coba kalau Mikail yang ngasih tahu, kami ikut, katanya. Intinya cari-cari alasan, bukan masalah Jibril atau Mikailnya. Mereka tahu kebenaran tetapi mereka menentang. Wajahadu bihi, sama dengan Fir'aun, tahu kebenaran tapi menolaknya karena zalim dan kesombongan. Nah, itulah orang-orang. Kemudian ketika seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab ingin mendapatkan kalimat wan nasyitati nashtah. Apa kata Umar? Lau kunta mahluqan. Makhluk itu artinya dicukur rambutnya, dibotak, itu cirinya orang Khawarij. Kalau engkau Khawarij, kata Umar bin Khattab, la darabtu unuqa, sudah kupenggal lehermu. Maka Umar tidak suka orang mendebat dalam rangka untuk kesombongan, bukan dari kebenaran. Kemudian Rasul juga mengatakan seorang mukmin tidak mungkin berdebat hanya untuk mencari menang-menangan, bukan mencari kebenaran. Kata Rasul, wala ashfa'u lil mumari, saya tidak akan beri syafaat kepada orang-orang yang suka berdebat pada hari kiamat. Fada'ul mira'a liqillatil khaira, maka manusia mendoakan keburukan, sedikit kebaikan bagi orang-orang yang berdebat ini. Wallahu a'lam bishawab. Sudah isya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam
terkena undian itu.